2023, the planet became increasingly corrupt. In parallel with the development of the time from one year to the next, the environment has suffered damage from irresponsible human activities. Many people carelessly dump waste into the river, which can lead to flooding and certainly harm the community. Hai, lagi pada sibuk ya? Scroll-scroll, buka medsos, lihat berita, dan semuanya bikin cemas. Banjir di mana-mana, hutan kebakaran, udara makin panas. Tapi kalian sadar nggak sih, bumi itu sekarang nggak baik-baik aja loh. Kadang kita terlalu sibuk sama dunia digital, sampai lupa kalau dunia nyata kita yang isinya tanah, air, udara itu lagi menjerit. Setiap detik perubahan iklim makin terasa. Tapi sayangnya karena itu nggak langsung muncul di timeline kita seringkali cuek. Padahal ini bukan masalah masa depan, ini udah kejadian sekarang. Dan yang bikin lebih nyesek lagi, ini bukan tentang cuaca buruk aja, ini tentang cara hidup yang udah terlalu lama kita anggap normal. Padahal ya enggak. Coba bayangin, sekali hujan deras, kota lumpuh. Sekali musim kemarau, sawah gagal panen. Dulu ini dianggap sebagai bencana alam, tapi sekarang ini jadi tanda-tanda bahwa kita udah dorong bumi sampai ke batasnya. Kadang mikir juga nggak sih, kehidupan manusia ini kan makin canggih, tapi kok bumi makin rusak ya? Katanya kita hidup di zaman modern, tapi kenapa alam makin menderita? Teknologi udah makin maju, manusia bisa bikin mobil tanpa sopir, bangun kota di atas laut, bahkan pengen pindah ke planet lain. Tapi ironisnya, buat ngebangun semua itu, bumi kita yang dibayar mahal. Kita ngambil banyak, tapi lupa buat kebalikin. Kayak pacar yang cuma ngasih harapan, tapi gak pernah komitmen. Kehidupan yang kita banggakan ini dibangun dari pengorbanan yang gak kelihatan. Mulai dari tambang yang rusak hutan, sampai limbah yang gak pernah benar-benar hilang. Bumi itu udah kayak rumah yang terus dipakai pesta, tapi gak pernah diberesin. Selamat datang di era Anthropocene. Ini bukan nama boyband baru ya. Ini zaman dimana manusia jadi kekuatan paling besar yang bisa mengubah wajah bumi. Bayangin, kita bukan lagi cuma bagian dari alam, kita udah kayak sutradara utama dari seluruh drama ekosistem ini. Dari bentuk sungai, pola hujan, sampai punahnya spesies, semuanya bisa dipengaruhi oleh satu makhluk. Siapa? Ya manusia. Dan ini bukan cuma soal sains aja, ini soal tanggung jawab. Anthropocene artinya bumi bukan lagi ditentukan oleh gunung meletus ataupun asteroid, tapi oleh pabrik-pabrik, sawah yang dibuka terus, mobil yang gak pernah berhenti jalan. Segala hal yang dulu alami, sekarang udah jadi campur tangan manusia. Polusi makin tinggi, sumber daya makin habis, makhluk hidup pun banyak yang punah. Tapi tenang, gak semua cerita soal manusia itu kelam. Mungkin kita pikir, itu cuman hewan liar yang gak pernah kita lihat. Tapi sebenarnya setiap makhluk yang punah itu bagaikan satu simpul yang putus dari jaringan kehidupan. Ujung-ujungnya kita juga yang kena imbasnya, kayak krisis pangan, cuaca ekstrim, penyakit baru. Alam tuh sistem yang terhubung dan kita salah satu dari bagiannya. Sayangnya, gaya hidup modern kadang bikin kita lupa batas. Kita konsumsi lebih banyak dari yang bisa bumi pulihkan. Beli-beli, buang-buang, repeat. Seolah-olah bumi ini supermarket yang stoknya gak akan pernah habis. Dan jangan lupa, krisis ini gak dirasain sama rata. Yang paling miskin, paling rentan, justru yang paling terdampak. Padahal mereka yang paling sedikit menyumbang kerusakan. Ada konsep loh, yang namanya tuh Good Anthropocene.
Ini bukan utopia, tapi semacam harapan bahwa manusia bisa kok bikin perubahan positif, bisa jadi penyembuh, bukan sebagai perusak. Buktinya, banyak kok gerakan-gerakan keren dari anak muda, komunitas lokal, bahkan desa-desa yang beralih ke energi bersih. Mereka nggak nunggu kayak dulu, nggak nunggu semua sempurna. Mereka mulai dari yang kecil, tapi dampaknya bisa besar. Dan mungkin harapan itu ya ada di tangan kita semua. Kita bisa hidup bareng teknologi dan alam kalau mau. Bikin kota yang adem, bukan cuma keren di foto. Bikin sistem pangan yang adil, bukan cuma murah dan instan. Bikin masa depan yang bukan cuma canggih, tapi juga layak huni. Mulai dari diri sendiri, bawa tumbler, mantap. Pilah sampah, bagus. Matikan lampu saat keluar ruangan, keren. Hal kecil, tapi kalau semua lakukan bareng-bareng, tampaknya gede loh. Banyak komunitas keren yang bergerak, bersih-bersih sungai, edukasi ke sekolah-sekolah, menanam mangrove. Mereka nggak nunggu jadi pahlawan, mereka jalan bareng. Teknologi juga bisa jadi solusi. Urban farming bikin kota lebih hijau. Ekoenzim dari kulit buah bisa jadi pembersih alami. Plastik diubah jadi kerajinan. Inovasi itu bukan musuh alam, mereka bisa sahabatan loh. Coba pikirin, bumi itu kayak rumah, tapi sekarang rumahnya bocor, penuh asap, dan kita cuma duduk main HP. Sekarang waktunya kita bersih-bersih, biar nyaman ditinggalin, bukan ditinggalin. Selain aksi kecil, kita juga perlu strategi besar, adaptasi supaya kita bisa menghadapi dampaknya, mitigasi biar dampaknya nggak makin parah, dan resiliensi biar kita bisa bangkit kalaupun terdampak. 3 kata itu bukan jargon, tapi jalan untuk bertahan. Kita nggak butuh sempurna, kita cuma butuh mulai. Nggak harus viral, nggak harus gede, tapi konsisten, karena bumi itu nggak minta banyak, cuma pengen dijaga. Jadi, kamu pilih jadi masalah atau bagian dari solusi? Versi ikut antroposin kamu mulai dari sekarang. The good news is that there are solutions. By working together, we can reduce our carbon footprint and create a more sustainable future. It's time for us to take action. We need to shift our focus towards renewable energy, reduce waste, and protect our natural resources. Renewable energy sources like wind and solar power can help us reduce our reliance on fossil fuels and mitigate the effects of climate change. We can also make a difference in our daily lives by reducing our use of single-use plastics, recycling, and supporting eco-friendly products. The choices we make today will have an impact on our future. Let's come together to create a more sustainable world for ourselves and future generations. We firmly believe in a more sustainable fashion future. And with our size, we have a responsibility to make it a reality. From the smallest thread to the entire supply chain. That's why, in 2023, we invested 2.1 billion Swedish crowns in sourcing more sustainable materials and decarbonizing our supply chain. Through collaborative efforts, we lowered greenhouse gas emissions in our value chain by 22%. 85% of our material was sustainably sourced and 25% was recycled, a figure we aim to double by 2030. We cut our use of plastic packaging by 55%, and we will continue working hard to further reduce our impact. But it's not just about how we make fashion, it's also about how we enjoy it. We continue to launch fashion initiatives that enable customers to rent, repair, and access pre-loved products, making them available in our stores and online. Together with our partners, we are working to make sure that the roughly 1.4 million people who design and make our fashion have a voice and working conditions that are fair and safe. This is how we fulfill our responsibility, how we use our size and scale to push our industry forward for a more sustainable fashion future.